Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat ya di masa corona ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Nurul Hakim, biasa dipanggil Fajri, tapi bisa juga dipanggil Hakim. Saya berdomisili di Yogyakarta bagian barat, lebih tepatnya Kulon Progo. Saya dari Prodi Teknik Sipil UII. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita hingga sekarang. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan jiwa kepemimpinannya telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman terang dan penuh kemudahan seperti sekarang, yang pastinya kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti, ya kan? Nah, pada zaman milenial ini terkadang kita secara tidak sengaja mengetahui tentang suatu fakta manis tapi pahit. Waduh, gimana tuh manis tapi pahit? Nah, yang sebenarnya jika kita pikir-pikir lagi akan terlintas di benak kita bahwa cara yang ini tuh bener gak sih? Ini sebenarnya bener gak sih? Atau apa ini nggak ngerugiin pihak ini ataupun pihak itu? Dan masih banyak lagi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nggak jarang kita ketemu sama hal-hal seperti ini. Entah itu dari kerabat terdekat kita, ataupun dari orang asing yang tidak kita kenal, ataupun bahkan dari diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa sukses berkarir menjadi pemuda milenial, dalam hal ini sebagai mahasiswa berproses ya, karena di sini saya posisinya adalah mahasiswa, juga bisa banget kok jadiin Islam sebagai dasar melaksanakannya di zaman serba digital ini. Nah, teman-teman sekalian, kadangkala kita sebagai mahasiswa sekaligus pemuda milenial harapan bangsa, waduh berat nih, pemuda milenial harapan bangsa, harus dan pasti akan berhadapan dengan yang namanya kesulitan ataupun tantangan dan resiko sesuai bidang yang kita ambil. Tak jarang hal itu membuat kita berpikir untuk mencari jalan keluar yang sependek-pendeknya, yang justru bisa memicu perilaku yang tidak seharusnya dilakukan, seperti misal dalam ujian jalan keluar sependek-pendeknya yaitu dengan mencontek ataupun dengan berbuat curang dalam ujian tersebut. Nah, hal inilah yang sangat disayangkan, karena dengan hal kecil yang serba ingin kemudahan itu akan menyebabkan kita untuk mengambil jalan-jalan. Waduh, jalan-jalan kemana tuh? Yang tidak seharusnya dan tanpa sadar bisa merugikan orang lain. Mungkin itu kerabat kita atau malah orang yang bahkan sama sekali tidak kita kenal. Contohnya jika dalam dunia usaha, kita akan mengurangi standar jualan kita, ataupun dalam melakukan kesepakatan dengan partner kerja kita akan melakukan suatu kebohongan yang mana itu akan lebih menguntungkan kita daripada partner kita. Sebenarnya pada saat kita mengalami kesulitan untuk menemukan solusi dari segala permasalahan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah memberikan solusi bagi segala permasalahan kita tersebut, yaitu dengan cara meningkatkan takwa. Ya, takwa. Kenapa takwa? Karena menurut Ustadz Khalid Basalamah pada sebuah sesi ceramah, beliau menjelaskan bahwa takwa di sini teman-teman sekalian berarti patuh. Inilah kata kunci yang penting sekali dipegang oleh seorang muslim, terutama dalam hal ini adalah pemuda muslim milenial, karena itulah bahasan kita kali ini ya. Apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, maka nikmati. Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk dikerjakan, maka laksanakan. Dan apa yang Allah dan Rasulnya larang, maka jauhi. Itulah ringkasnya takwa teman-teman sekalian. Nah, kenapa takwa? Karena pada kutipan beberapa bagian pada surat At-Tolak ayat 2 hingga 5, lebih tepatnya akhir ayat 2, awal ayat 3,
akhir ayat 4 dan akhir ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi kepada kita untuk setiap masalah yang kita hadapi atau masalah yang sulit untuk kita temukan solusinya. Yang kurang lebih artinya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar yang seluas-luasnya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Dan pada akhir ayat kelima, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapuskan segala kesalahannya dan melipat gandakan pahala-pahalanya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, masihkah kita ragu untuk bekerja keras dan berusaha dengan segala kemampuan yang kita miliki dengan pertolongan Allah? Padahal sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa jika kita kesulitan dalam menemukan solusi untuk segala permasalahan kita, asalkan kita memenuhi kriteria bertakwa, Allah akan kasih nih jalan keluar yang seluas-luasnya dan dipermudah lagi jalan keluarnya. Udah dikasih jalan keluar yang seluas-luasnya, dipermudah lagi atau bisa dibilang yang paling mudah lagi. Nah, kurang apa lagi peran Allah dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Maka dari itu, marilah kita sebagai mahasiswa sekaligus pemuda milenial harapan bangsa mulai berbenah dengan cara kita menyelesaikan segala permasalahan ataupun urusan kita dengan cara meningkatkan takwa dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ataupun penyampaian dalam video ini. Jika ada kesalahan itu murni datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah semata. Sekian dari saya, nun wal kolami wa mayasturun fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.